Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang masih kita beribadah di rumah bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan, mari kita naikkan hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu itu selalu menyala-nyala dalam kehidupan. Kemanapun kami Tuhan pergi, kami percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Engkau mengubah setiap hidup kami, di saat kami sembah Engkau, di saat kami meninggikan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami mau memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah roh-Mu itu turun atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah roh-Mu saja Tuhan yang memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial karena kita mau sembah Tuhan, karena kita mau tinggikan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu masih sampai saat ini tuh baik buat hidup kita. Amin. Biarlah firman ini menjadikan pedoman hidup kita, untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan, Kau
pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Kau Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami, menjadikan dalam kehidupan kami Tuhan kekuatan dan kelimpahan dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu itu turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi kepada jemaat Tuhan di mana saja berada pada saat pagi hari ini, dalam situasi yang cukup membahagiakan, dalam sukacita berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin diperlengkapi dan juga semakin diberkati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang diberkati di mana saja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat segala berkat anugerah-Mu yang kami boleh terima, kami boleh alami di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan bulan-bulan yang telah berlalu di masa COVID-19. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya karena kasih Tuhan yang terus ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang kami lewati, dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat dari Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Engkau berkati semua jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, bahkan hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan Engkau urapi secara khusus. Biarlah kemenangan dan sukacita serta kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di nama Tuhan yang diberkati luar biasa. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dari hari ke hari, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita semakin hari izinkan Tuhan boleh mengalami berbagai hal yang Tuhan izinkan, bahkan juga kita bisa melewatinya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini tema yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah belajar dari kegagalan. Kita tahu bahwa setiap kehidupan manusia itu pasti mengalami yang namanya kegagalan. Ya, setiap orang dalam cita-citanya, bahkan rencananya pasti mengalami yang namanya kegagalan. Ya, karena kita tahu bahwa manusia yang fana ini itu tidak sempurna dalam melakukan semua perencanaan kehidupannya. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhanlah yang boleh disempurnakan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, kita tahu bahwa ketika kita boleh diizinkan Tuhan ada dalam kegagalan, disinilah Tuhan melihat bagaimanakah respon kita dalam menyikapi setiap kegagalan kita. Apakah kita semakin terpuruk dalam keadaan kita saat ini, atau semakin hari semakin mengerti dan belajar dari kegagalan. Di dalam Kitab Amsal pasal 24 ayat 16, ya, kita akan baca bersama-sama. Begini firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Firman Tuhan mengatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh. Kita tahu bahwa kita ini benar bukan karena perbuatan kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Ketika kita dibenarkan, berarti ada pembenaran, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk boleh melewati semuanya itu. Kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Karena di situ ada harapan.
ada kasih karunia Tuhan, ya, ada kekuatan baru, di mana atmosfer yang sudah dibangun dalam kehidupan setiap anak Tuhan itu adalah tetap di dalam pengharapan untuk menghadapi kenyataan. Kita tahu bahwa setiap kita ini rentang dengan kegagalan. Ada banyak rencana-rencana yang kita bangun. Mungkin ada yang sedang merencanakan untuk menikah, tetapi melalui COVID-19 semuanya kacau, berantakan. Kita bersyukur dalam situasi ini Tuhan izinkan terjadi. Kita percaya bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Kalau Tuhan izinkan COVID-19 ini boleh terjadi, berarti ada waktunya Tuhan yang sungguh kita bisa ambil dalam situasi ini untuk belajar, bahwa untuk boleh bersabar. Biarlah kebenaran kita, benar kita itu semuanya itu berasal dari Tuhan, bukanlah kebenaran kita sendiri. Bukan karena kita adalah orang-orang yang mungkin karena kita pintar merencanakan sesuatu, tetapi semuanya karena Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan manusia seturut dengan kehendak Bapa. Tetapi orang-orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, orang-orang fasik pasti akan binasa kalau tidak turut kehendak Tuhan. Segala upaya, rencana, apapun yang dibangun oleh orang fasik dan tidak mendengarkan nasihat orang lain, orang-orang yang sudah diizinkan terjadi, bahkan juga ada di tengah-tengah kehidupannya, untuk bisa membentuk kehidupan kita untuk lebih lagi, maka kata firman Tuhan, orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, dibutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk bisa bangun dari sebuah kegagalan dan bisa belajar dari sebuah kegagalan. Nah, merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 19. Kita akan baca, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini adalah sikap atau respon dari Raja Yosia. Ketika Raja Yosia mengambil keputusan atau meresponi dengan benar firman Tuhan, makanya ia mengambil sikap untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau berubah. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya semua orang Israel, bahkan suku Yehuda sekalipun sebagai orang-orang pilihan Tuhan, itu sudah beralih dan sudah menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka hanya melihat yang di depan mata. Mereka hanya berpatokan kepada apa yang ada di dalam dunia. Mereka menyembah berhala. Ini yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tidak dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai raja, maka ketika dia mendengarkan daripada firman Tuhan, segala ketetapan, peraturan yang sudah dibuatkan di dalam firman Tuhan, maka sikap atau respon pertama oleh Raja Yosia adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kunci utama sebuah pemulihan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan otomatis akan mempengaruhi hubungannya dan interaksinya juga dengan orang lain. Orang-orang sombong biasanya itu tidak mau dengar-dengaran, bahkan juga mungkin hanya berjalan di alam pikiran mereka sendiri. Nah, dan Tuhan memakai kegagalan supaya kita menyadari kesalahan kita, ya, serta belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh.
Nah, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 16, kita akan baca ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Nah, Daud adalah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia adalah pahlawan perang, bahkan juga ketika dia berperang pasti disertai oleh Tuhan. Tetapi oleh kegagalan dia dalam satu hal saja, ini sudah menista daripada Tuhan. Tetapi ketika Daud mengambil sikap untuk merendahkan diri, dia menyesal. Dia menyesal telah melakukan yang namanya dosa di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tetapi ada akibat dari kegagalan ini. Dari setiap perbuatan manusia pasti ada konsekuensi. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dalam setiap keputusan-keputusannya. Ketika seseorang mengambil tanggung jawab yang benar, meresponi dengan benar setiap apapun kegagalan, bahkan dalam sebuah apapun kehidupannya yang sudah terizinkan terjadi, bukan soal benar, kata kalau istilah SPK mengatakan ya, bukan soal benar atau salah, tetapi masalah respon. Bagaimanakah kita meresponi segala permasalahan, bahkan kegagalan kita itu? Apakah kita meresponinya dengan pola pikir yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada maksud Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika Daud menyadari kesalahannya yang dia buat, Daud menyesal dan mengakui dosanya. Inilah sikap Daud. Bahkan ia berpuasa. Perhatikan, dia berpuasa. Berpuasa adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan. Konsekuensi dari kesalahan Daud tetap ada, tetapi karena ia merendahkan hati dan mengaku dosa, Daud tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Perhatikan, ketika kita menyadari bahwa di dalam setiap apapun kegagalan kita, mungkin kegagalan dalam iman kita, komitmen kita, tapi ketika kita berbalik kepada Tuhan, kata firman Tuhan seperti yang terjadi dalam kehidupan seorang Daud, disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan. Kita percaya bahwa ini yang harus kita raih, kita bangun dari hari ke hari. Nggak mudah, nggak gampang. Ada banyak hal dan harga yang harus kita bayar untuk membangun yang namanya sebuah perkenanan. Ya, ketika kita boleh ada dalam area ini, kita percaya bahwa firman Tuhan dan apapun yang menjadi rencana kita, kalau memang itu seturut kehendak Allah, pasti akan digenapi. Nah, selanjutnya di sini, semua orang pernah gagal dan mengalami keterpurukan harapan, cita-cita, dan masa depan. Ada kadang yang namanya sedih, sakit, bahkan juga mungkin trauma, merasa cemas, frustasi. Tetapi ingat bahwa proses tersebut mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang dapat menerima kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita. Terima kenyataan. Terima kenyataan. Karena hidup tidak selamanya sesuai dengan yang kita inginkan. Maka dari itu kegagalan ada sebagai bagian dari eksistensi manusia. Yang menjadikan kegagalan sebagai proses yang sakit dan pahit adalah terletak pada respon kita terhadap peristiwa tersebut.
Ya. Sesungguhnya kegagalan adalah proses pemuliaan Tuhan dalam mengangkat dan menguji ketabahan dan umat manusia menuju kelas yang lebih ke atas. Jadi rupanya kegagalan-kegagalan kita itu adalah sebuah proses untuk kita lebih lagi meningkat. Orang yang pernah jatuh pasti lebih hati-hati. Gak mungkin jatuh pada lubang yang sama. Orang yang pernah disakiti pasti tahu cara menghargai orang lain. Orang yang suka asal-asalan pasti tahu menghargai, dan juga ketika mengalami yang namanya kegagalan pasti tahu menghargai yang namanya sebuah kedisiplinan dan ketertiban. Makanya kita membangun kehidupan yang penuh komitmen dalam ketertiban, kedisiplinan, komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kesuksesan di dalam kehidupan kita itu adalah perjuangan dari kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Nah, kita tahu bahwa antusias kita ini identik dengan yang namanya sukacita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Kenapa? Karena memang ini adalah bentuk dari respon dan pengakuan kedaulatan kita kepada Tuhan sebagai Allah yang mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai pola pikir yang benar dan pandangan yang benar terhadap cara Tuhan, maka kita akan tetap bersukacita. Nah, apakah kita tidak cemas? Itu pasti cemas. Nah, tapi kegagalan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan dan menyedihkan. Ya, menyedihkan. Tetapi mau tidak mau, ya namanya kegagalan itu harus dialami oleh setiap individu. Bahkan setiap manusia. Menjadi menakutkan karena merasa betapa sulitnya untuk mencapai apa yang diinginkan. Kenapa? Karena keinginan kita kadang tidak terkabulkan. Walaupun kita sudah berusaha, mungkin cara kita yang salah. Bukan keinginan Tuhan, tetapi keinginan kita. Nah, sementara itu gagal juga menjadi hal yang menyedihkan. Karena saat itu terjadi, kita merasa diri kita adalah orang yang tidak berguna. Kadang-kadang dalam keadaan seperti ini, kalau kita gagal, kita merasa seperti orang asing. Kita tidak berguna, merasa tidak bermanfaat. Kita merasa sendiri ketika kita dicuekin, bahkan ketika kita disingkirkan, tidak dianggap, kita nggak berharga sama sekali. Maka dibutuhkan pemahaman, pengertian, dan kerendahan hati untuk melihat, mengoreksi, ada apa dengan kehidupan saya? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, seperti seorang Ayub, ya, dalam Ayub pasal 17 ayat 11, ya, saya akan bacakan. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Kalau kita belajar dan membaca daripada kisah seorang Ayub, dikatakan situ dia inilah seorang yang saleh dan jujur. Saleh, kehidupannya itu saleh ini berarti tetap menjaga kehidupannya secara pribadi di hadapan Tuhan dan juga kehidupan keluarganya untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan dia boleh jatuh, bahkan juga izinkan boleh jatuh dalam pencobaan. Di dalam Ayub, Ayub mengatakan bahwa Ayub tetap taat kepada Tuhan walaupun anak-anaknya semuanya mati, bahkan semua kekayaannya semuanya habis. Tetapi sekali-sekali kehidupan seorang Ayub tidak pernah melecehkan Tuhan. Nah,
Walaupun sepanjang daripada penderitaan yang dialami oleh Ayub karena penyakit yang dia derita, di dalam ayat 17 ini mengatakan, umurku telah lalu. Dia tahu bahwa semua yang berlalu itu, ya, itu katanya telah gagal. Semua rencana-rencananya dan cita-citanya. Tetapi ketika dia mengakui kebesaran Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan, maka pada endingnya, pada akhirnya, semuanya itu dipulihkan Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Kalau Tuhan izinkan saat ini kita ada dalam keadaan tekanan, bahkan juga mungkin kegagalan, mungkin ada sesuatu yang direncanakan, yang mungkin dalam usaha, di dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga sekalipun, dalam aspek apapun yang terjadi di depan kita, kita jangan pernah meremehkan, bahkan juga menganggap Tuhan tidak ambil andil dalam semua itu. Tuhan itu melihat bagaimana respon kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita bisa pahami di dalam kegagalan? Minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari atau belajar dari kegagalan. Yang pertama, yang harus kita pahami, yang pertama adalah kegagalan adalah hal yang manusiawi. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita pasti mengalami yang namanya kegagalan. Kalau kita membaca Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi ketika mereka mempunyai respon yang baik, mereka tetap mempunyai perkenanan Tuhan. Siapa saja? Contohnya adalah Musa yang gagal mentaati perintah Tuhan karena ia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ya, sehingga dia tidak bisa melihat yang namanya tanah perjanjian. Bukan berarti dia nggak berkenan dengan Tuhan, tetap berkenan dengan Tuhan. Ya. Yang selanjutnya siapakah? Raja Daud yang gagal menjaga kekudusan dengan mengambil Batseba, istri daripada Uria, menjadi istrinya. Petrus mempertahankan imannya. Nah, sesungguhnya bukanlah kegagalan yang Tuhan harapkan terjadi atas setiap kita, tetapi respon kita dalam menyikapi sebuah kegagalan. Tuhan tidak mau kita menyerah, tetapi harus bangkit. Bangkit. Kita bangkit. Tuhan, Engkau baik bagi saya. Saya sangat menyesal. Dan juga mungkin tidak dengar firman Tuhan. Nah, dalam setiap apapun yang kita hadapi, baiklah kita memahami bahwa yang namanya kegagalan itu adalah manusiawi. Nah, yang kedua, apa yang kita bisa pahami atau belajar dari kegagalan? Yang kedua, dari setiap kegagalan itu mempunyai tujuan dan manfaat. Ada dong, pasti ada yang namanya tujuannya. Tidak mungkin. Makanya kita jangan tertutup dengan yang namanya kegagalan. Kita tahu ya bahwa dalam setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmah dalam setiap peristiwa-peristiwa. Nah, kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita tahu bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita itu mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita ini tidak menolak yang namanya perintah Tuhan, asal kita mengasihi Tuhan dan merespon dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan manfaat yang bisa mendatangkan kebaikan. Kita bukan manusia yang super power. Kita butuh Tuhan. Kita harus memahami biarlah Tuhan yang berkehendak untuk menyempurnakan karya-karyanya dalam kehidupan kita. Ya, karena kita nggak sempurna. Ya, kita belajar. Oh, ini yang saya bisa pelajari. Nah, ketika
kita bisa belajar dari ini, maka kita memahami betapa luas dan lebarnya karya Tuhan untuk membentuk kehidupan setiap kita. Nah, apa saja yang menjadi manfaat dan tujuan dari kegagalan? Yang pertama yang harus kita pahami adalah kegagalan mengajarkan kita untuk hidup bergantung kepada Allah. Kita nggak bergantung kepada jabatan. Kita nggak bergantung kepada pekerjaan yang mapan. Kita nggak bergantung kepada uang kita, atau simpanan kita, atau apapun yang ada. Bukan itu yang menjadi kebanggaan kita. Yang menjadi fokus kebanggaan kita, kata firman Tuhan, memegahkan diri, adalah ketika kita menerima karya keselamatan. Kita sudah dibenarkan dan mengerjakan bagian kita sebagai anak Tuhan. Kegagalan mengajarkan itu bergantung kepada Allah. Yang kedua, kegagalan mengajarkan kita kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati, bukan yang angkuh, yang sombong, tidak mau, atau orang bebal, ya. Tetapi orang yang rendah hati. Siapakah mereka yang rendah hati? Yaitu orang-orang yang mempunyai respon yang benar dan juga mau belajar dari peristiwa-peristiwa, mau memahami maksud dan karya Tuhan. Bukan orang itu yang maunya hidup sendiri dengan cara sendiri tanpa pengertian dan pemahaman yang benar. Yang ketiga, apa manfaat dan tujuan dari kegagalan? Kegagalan mengajarkan kita untuk menyadari bahwa tidak semua yang kita inginkan selalu terpenuhi. Ya dong, bukan keinginan saya. Tidak semua apapun yang kita inginkan itu boleh terjadi. Kenapa? Bisa saja yang kita inginkan itu tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Kenapa? Tidak semua keinginan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja keinginan kita itu bisa membinasakan atau merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita memanfaatkan segala apapun yang kita inginkan itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan yang kita inginkan, tetapi yang Tuhan inginkan biasanya mendatangkan kekekalan. Biasanya yang namanya yang Tuhan inginkan itu bersifat kekal. Yang keempat, apa manfaat dan tujuan dari kegagalan? Kegagalan mengajarkan kita untuk mengoreksi diri, yaitu memperbaiki diri. Hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk lebih baik. Kegagalan mengajarkan kita untuk mendidik kita lebih baik lagi. Jadi di sini kita belajar mengoreksi. Oh, ini yang tidak bisa saya lakukan. Ini yang harus saya perbaiki. Oh, banyak hal yang harus saya koreksi. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 23, ya. Saya akan bacakan. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ini adalah Amsal daripada Salomo, orang yang sangat berhikmat, ya. Dari setiap kegagalan yang kita alami, marilah kita, saudara yang diberkati Tuhan, mengoreksi diri dari hal-hal apa yang harus kita perbaiki. Dan ketika kita mengambil keputusan, baiklah kita semakin hari semakin berhikmat dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kita percaya sepenuhnya kehidupan kita ini harus mendapat kekuatan dari Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kegagalan mengajarkan kita untuk bertekun dan menjadi kuat dalam hidup akan Tuhan. Seseorang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau belum pernah mengalami hal yang serupa untuk dibagikan kepada orang lain.
Tetapi ketika mereka cari Tuhan, mereka teguh dan kuat. Mereka pernah mengalami masa-masa sulit, masa sukar, dan masa-masa yang kelam. Tetapi mereka bisa melewati semuanya itu dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang pernah jatuh tidak mungkin jatuh pada masa bahkan juga lubang yang sama. Dia akan lebih berhati-hati lagi. Orang yang pernah sakit tahu cara membagikan pengalaman hidupnya kepada orang lain untuk pentingnya sebuah kesehatan. Ya, bisa berbagi kehidupan. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan itu mempunyai cara untuk bisa mengangkat kita, mempunyai pengalaman lebih lagi untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Orang yang pernah mengalami hal yang masa sulit bisa menjadi berkat kepada orang lain. Nah, dalam Roma pasal 5 ayat 3-5, saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bermegah, bahkan dalam keadaan tekanan apapun, kita bermegah. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bermegah. Dan di bagian lain mengatakan, tetap bersukacita. Bentuk sukacita kita adalah bentuk respon kita akan pengakuan daripada kedaulatan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Kita tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, kata firman Tuhan. Ya. Dan kita akan mendapat yang namanya pengharapan. Karena kita tahu bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Allah atau Roh Kudus telah dicurahkan ke dalam hati kita. Nah, yang pertama tadi, kita tahu bahwa yang harus kita pahami, yang pertama tadi dari belajar di kegagalan, yang pertama adalah kita tahu bahwa kegagalan adalah hal yang manusiawi. Ya, yang kedua, kegagalan itu mempunyai tujuan dan manfaat. Dan yang terakhir, ya, ini yang terakhir adalah kegagalan bukan akhir. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh apa? Oleh penebusan. Dia rela menjadi manusia untuk menjadi manusia, memahami, menderita daripada setiap manusia. Nah, sehingga kita bisa dibebaskan dari setiap dosa kita. Kita sudah dibenarkan. Harusnya kalau kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita tidak ada dalam penghakiman, tidak ada dalam keraguan-raguan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada penyertaan, ada penyediaan, ada pembelaan, dan ada perlindungan dari Tuhan. Makanya kita mempercayai Tuhan sebagai sumber jawaban atas setiap kelemahan, kegagalan kita. Kita harus mempunyai respon yang benar dan juga mempunyai kerendahan hati untuk meresponi semua daripada kegagalan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur buat segala berkat anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami sungguh percaya Engkau hadir
menyatakan kasih-Mu, menyatakan kehadiran-Mu, pembelaan-Mu, penyediaan-Mu, dan jalan keluar atas setiap kami. Engkau teguhkan iman percaya kami untuk lebih lagi Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Bila kami boleh semakin hari semakin diteguhkan, semakin hari semakin diperlengkapi, dan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa syafaat pagi hari ini. Biarlah doa kita, setiap doa kita didengar oleh Tuhan, setiap permohonan kita didengar oleh Tuhan. Apapun masalah kita, apapun beban pikiran kita, di saat kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan akan selalu menjawabnya, dan Tuhan selalu mengabulkan setiap permintaan kita. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, pada saat pagi hari ini kami sudah beribadah Tuhan, bersekutu melalui ibadah online. Bila Tuhan yang memberkati setiap kami, di mana saja kami berada. Engkau Tuhan memberkati untuk keluarga kami, untuk usaha kami, pekerjaan kami, dan apapun yang Tuhan sudah percayakan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Engkaulah jawaban atas setiap permasalahan, tekanan, dan juga sakit penyakit yang mereka alami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Engkau Allah hadir di sana Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu melalui semua peristiwa yang ada saat ini. Engkau Allah memberkati setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai ke RT RW. Biarlah roh takwa akan Tuhan terjadi atas bangsa kami, lebih untuk pemimpin kami. Kami berdoa untuk setiap korban daripada COVID-19. Engkau Allah berkati mereka, Engkau Allah sembuhkan mereka. Bahkan lebih Tuhan, para medis sebagai garis depan Tuhan, Engkau Tuhan memberkati kehidupan setiap mereka. Begitu untuk Polri, TNI, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah keamanan bangsa kami, negeri kami ada di dalam kendali Tuhan. Dari setiap orang-orang yang mau memecah belah, mengambil keuntungan sendiri Tuhan. Dan juga Tuhan, setiap orang-orang yang mau Tuhan merusak daripada kesatuan negara Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk tim penggembalaan di tempat ini. Engkau Tuhan berkati gembala kami, Engkau berkati keluarganya. Apapun yang sedang
kerjakan, bahkan juga saat ini dan setiap visi dan misinya. Engkau berkati juga Tuhan untuk semua Tuhan tim penggembalaan, bahkan juga para pelayan Tuhan, untuk kategorial Tuhan, DMBI, bahkan juga untuk pemuda, keluarga, bahkan juga untuk sekolah minggu, remaja, semuanya tanpa terkecuali Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau Tuhan tambahkan umur panjang, kesehatan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan Engkau hadirkan dalam setiap mereka. Bapa Surgawi, kami sudah menaikkan doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerima berkat. Mari kita angkat darahnya di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus, memimpin kita mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan amin.